Nah oke teman-teman, jumpa lagi bersama Jejak Mas Musli ya. Di video kali ini aku mau pasang tajur sidat nih teman-teman. Untuk umpannya aku menggunakan umpan belut ya, dan lokasinya ada di aliran sungai kecil kayak gini nih teman-teman. Dan buat yang lagi nonton, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum lanjut ikut aku berpetualang, jangan lupa kalian subscribe ya teman-teman. Untuk pancing yang keempat, aku taruh di dekat akar pohon kayak gini nih teman-teman. Karena biasanya sidat itu paling suka sembunyi di bawah akar pohon kayak gini nih teman-teman. Untuk total pancing yang aku pasang di sini, aku cuman pasang 10 pancing aja nih teman-teman. Dan ini pancing yang terakhir ya. Semoga aja besok ada hasilnya ya. Pagi-pagi di sini aku mau ngangkat pancing sidat yang aku pasang kemarin nih teman-teman. Sebelum lanjut, di sini aku mau sarapan dulu nih teman-teman. Dan di sini aku sarapannya menggunakan gorengan ya. Karena kebetulan tadi di pinggir jalan ada yang jual gorengan nih teman-teman. Setelah selesai ganjal perut, di sini langsung saja meluncur ke tempat pasang tajur sidat kemarin nih teman-teman. Di pancingan yang pertama yang aku ikat di ranting pohon kayak gini, ternyata di sini umpannya masih ada nih teman-teman. Sedangkan di pancingan yang ini senarnya tegang banget nih teman-teman. Dan pas aku coba tarik di sini ternyata dibawa sangkut ya. Dan ada sidatnya nih teman-teman. Baru juga angkat 2 pancing, di sini kita sudah dapat sidat nih. Wis mantap. Untuk ukuran sidat yang aku dapat di sini lumayan ya, dan pancingnya dibawa melilit di batang kayu kayak gini nih teman-teman. Dan di sini lanjut ngangkat pancing yang ketiga nih teman-teman. Untuk tali senarnya aku lepas dulu ya. Dan di pancing yang ini ternyata ada sidatnya nih teman-teman. Tapi sidatnya sudah pindah alam ya. Nah jadi itu dia ekor sidatnya nih teman-teman. Untuk ukuran sidatnya yang ini lebih kecil dari yang pertama tadi ya. Tapi tetap harus bersyukur nih teman-teman. Baru juga angkat 3 pancing, di sini kita sudah dapat 2 ekor sidat nih teman-teman. Sedangkan di pancing yang keempat di sini ternyata umpannya sudah habis nih teman-teman. Di pancingan yang berikutnya ikatan tali senarnya di sini aku lepas dulu nih teman-teman, karena ini aku ikat lumayan kuat ya. Setelah sudah lepas di sini senarnya pas aku tarik ternyata dibawa nyangkut ke dalam akar pohon nih teman-teman. Dan ada isi sidatnya ya. Wis mantap. Untuk ukuran sidatnya ini lumayan ya, dan sidatnya masih seger banget nih teman-teman. Lagi dan lagi di sini pancingnya berhasil mendapatkan sidat nih teman-teman. Tapi sayangnya sidatnya ini sudah pindah alam ya. Nah jadi ini dia sidatnya nih teman-teman. Untuk melepas tali lilitannya di sini pertama-tama aku mau lepas dulu ikatan di bagian atasnya dulu nih teman-teman. Untuk tali senarnya di sini aku ngikatnya lumayan kuat nih teman-teman. Meskipun ikan sidatnya ini sudah mati, tapi ini masih bisa dikonsumsi nih teman-teman. Ternyata masang pancing di bawah akar pohon ini betul-betul gacor nih teman-teman. Tapi sayangnya sidatnya sudah mati ya. Meskipun begitu kita harus tetap bersyukur nih teman-teman. Untuk ukuran ikan sidatnya ini setelah aku lepas dari lilitannya ternyata lumayan besar nih teman-teman. Wis mantap. Lagi dan lagi di sini pancingnya udah tegang banget nih teman-teman, dan dibawa masuk ke dalam akar pohon kayak gini ya. Terpaksa di sini aku putus akar pohonnya nih teman-teman, yang aku gunakan untuk ngikat tali pancingnya ya. Dan di sini aku dibuat kaget nih teman-teman, karena di sini ada sidatnya ya. Langsung saja kameramenku aku panggil. Nah jadi untuk ikan sidatnya ini melilit di bagian dalam akar pohon nih teman-teman. Sedangkan yang kelihatan cuman bagian ekornya aja ya. Di sini langsung saja aku mau selamatkan nih teman-teman. Untuk menyelamatkan ikan sidat yang ini lumayan sulit nih teman-teman, karena pancingnya melilit di bagian dalam akar pohon ya. Jadi agak susah nih. Karena menggunakan tangan kosong lumayan sulit, jadi di sini langsung saja aku menggunakan parang nih teman-teman untuk memutuskan akar pohon yang ada di dalam ya. Setelah itu untuk sidatnya ini berhasil aku bawa keluar nih teman-teman, dan ukurannya lumayan ya. Wis mantap.
Untuk dipancing yang ke-8, sebelum aku angkat, di sini aku lepas dulu ikatannya nih teman-teman, dan pas aku angkat ternyata di sini umpannya masih ada ya. Setelah itu lanjut mengecek pancing yang ke-9 nih teman-teman, dan pas aku coba angkat ternyata umpannya sudah habis nih. Lagi dan lagi di sini pancingnya pas aku angkat ternyata umpannya sudah habis nih teman-teman. Nah ini aku juga menemukan ada buah aneh nih teman-teman. Kira-kira ini buah apa ya? Yang tahu coba kalian komen. Dari total 10 pancing yang kita pasang setelah diangkat, di sini kita poin sidat 5 ekor nih teman-teman. Yang 2 lumayan besar dan yang 3 ini sedang ya, wis mantap. Untuk sidatnya di sini langsung saja aku bersihkan di sungai besar kayak gini ya teman-teman. Dan yang lagi 2 aku bawa pulang untuk dimasak di rumah. Setelah ikan sidatnya sudah dipotong-potong, di sini lanjut aku cuci nih teman-teman. Setelah sudah dicuci bersih, untuk menghilangkan aroma amisnya, di sini aku berikan sedikit garam nih teman-teman dan diublek-ublek kayak gini ya. Untuk perbumbuannya di sini aku tumis terlebih dahulu nih teman-teman. Setelah itu nanti baru aku haluskan ya. Untuk bumbunya di sini aku tumis setengah matang kayak gini ya, langsung saja aku haluskan nih teman-teman. Dan kemudian di sini untuk bumbunya aku tumis yang kedua kalinya nih teman-teman. Setelah bumbunya mengeluarkan aroma wangi, di sini daging sidatnya aku masukkan kayak gini nih teman-teman. Setelah semua sudah masuk, di sini aku ublek-ublek biar bumbunya tercampur merata ya. Dan tidak lupa di sini aku berikan sedikit air nih teman-teman. Untuk serai dan daun salam dan juga kemangi di sini aku masukkan nih teman-teman. Setelah itu aku berikan sedikit kecap ya biar makin mantap. Dan ini sisa ditunggu matang aja nih teman-teman. Tidak lupa aku ublek-ublek kayak gini terus ya. Dari tampilan warnanya aja di sini sudah menggoda banget nih teman-teman, bikin perutku jadi keroncongan nih. Setelah kurang lebih 15 menit untuk rendang ikan sidatnya ini sudah matang sempurna nih teman-teman. Langsung saja aku eksekusi ya, karena di sini perutku sudah lapar banget nih teman-teman. Sedangkan untuk bumbunya di sini meresap sampai ke dalam nih teman-teman. Apalagi bumbu sambelnya ya, wis pedas banget deh pokoknya. Untuk rasa daging ikan sidatnya di sini enak banget nih teman-teman. Perbedaan daging ikan sidat ini hampir mirip seperti ikan lele ya, tapi menurutku lebih enak daging ikan sidat ini nih teman-teman. Untuk di hari kedua di sini aku mau coba pasang tajur sidat di sungai besar nih teman-teman. Dan pas aku cek lokasi ternyata di sini sungainya cocok banget untuk pasang tajur sidat nih teman-teman. Dan di sini aku mau bikin sesuatu nih teman-teman. Untuk batang pisangnya di sini aku tebang yang kecil kayak gini ya. Untuk bagian daunnya di sini aku hilangkan dulu ya, karena yang aku butuhkan cuma 3 biji kayak gini nih teman-teman. Dan pas aku tarik daun pisangnya aku malah kejatuhan kayu nih. Wah, tidak mantap. Untuk batang pisangnya di sini langsung saja aku bawa di pinggir sungai nih teman-teman, dan aku potong lagi kayak gini ya. Kemudian aku belah menjadi 2 nih teman-teman. Dan yang aku gunakan di sini yaitu kulit batang pisangnya nih teman-teman. Kemudian di sini aku potong sedikit kayak gini ya untuk biar rapi. Untuk di bagian ujungnya di sini tidak lupa aku rapatkan dan aku ikat menggunakan tali rafia kayak gini nih teman-teman. Sedangkan untuk pelepah daun pisangnya di sini aku potong setengah jengkal kayak gini ya, dan aku pasang di bagian tengah kulit batang pisangnya kayak gini nih teman-teman. Dan coba kalian tebak kira-kira aku mau bikin apa ya? %90 ini sudah mau jadi nih teman-teman. Nah, jadi di sini aku mau bikin perahu untuk mengintai sidat babon ya.
Dari 1 sampai 10 kira-kira kalian bakal ngasih nilai berapa untuk perahu buatanku ini nih teman-teman? Coba kalian komen ya. Untuk perahu pengintai sidat babonnya di sini langsung saja aku luncurkan nih teman-teman untuk mendeteksi keberadaan di mana ada sidat babonnya ya. Wis mantap. Dan alhasil di sini aku mengetahui titik persembunyian sidat babon nih teman-teman. Langsung saja di sini aku mau mencari umpannya dulu ya untuk pasang tajur sidat nih teman-teman. Dan di sini aku menemukan ada lubang nih teman-teman. Untuk pancingnya langsung aku masukkan dan dapat sambaran dong. Wis mantap. Untuk ukuran belutnya di sini pas banget nih teman-teman. Cocok buat umpan mancing sidat ya. Karena umpannya sudah habis, jadi di sini aku pasang lagi nih teman-teman. Dan umpannya aku menggunakan umpan cacing ya. Nah ini aku menemukan ada lubang nih teman-teman. Langsung saja pancingnya aku masukkan ya. Dan pancinganku langsung dapat sambaran nih teman-teman. Untuk belutnya ini juga pas banget untuk dijadikan umpan ya. Wis mantap. Supaya aman di sini aku masukkan ke dalam timba ya. Karena di tempat yang tadi sudah nggak ada lubang belut, jadi di sini aku pindah di areal kebun coklat ya teman-teman. Dan di sini aku menemukan ada lubang nih. Untuk pancingnya langsung aku masukkan dan disambar ya. Dan belutnya di sini berhasil aku tarik keluar nih teman-teman. Untuk ukurannya ini pas banget ya. Wis mantap. Setelah umpannya aku rasa cukup, di sini langsung saja aku menuju ke TKP nih teman-teman, tempat pasang tajur sidat ya. Pancing yang pertama aku taruh di sini. Sedangkan pancing yang kedua aku taruh di sini. Untuk talinya aku ikat di batang kayu kayak gini nih teman-teman. Dan ini pancing yang ketiga nih teman-teman. Wing, teplung. Dan ini pancing yang keempat nih teman-teman. Pancingan yang kelima di sini aku taruh di dekat tanaman air kayak gini nih teman-teman. Pancing yang berikutnya di sini aku taruh di tumpuan kayu tumbang kayak gini nih teman-teman. Biasanya dijadikan sarang sidat ya. Wing, teplung. Dan ini pancing yang ketujuh nih teman-teman. Pancing yang kedelapan aku taruh di sini. Untuk talinya aku ikat di batang kayu tanaman air kayak gini ya teman-teman. Dan ini pancing yang kesembilan ya. Untuk total pancing yang aku pasang di sini aku cuman pasang 10 tajur sidat nih teman-teman. Semoga aja besok ada jackpotnya sidat babon ya. Dan di sini aku melihat rombongan bulung belibis yang lagi balapan nih teman-teman. Dan pagi-pagi di sini aku mau angkat pancing sidat yang aku pasang kemarin sore nih teman-teman. Untuk pancing pertama di sini ikatannya aku lepas dulu ya. Untuk di pancing yang pertama ini pas aku tarik umpannya masih ada ya. Untuk ikatannya aku lepas dulu nih teman-teman. Dan pas aku tarik lagi dan lagi di sini umpannya masih ada nih teman-teman. Dan dapat sampah kayak gini ya. Sedangkan di pancing yang ketiga lagi dan lagi di sini pas aku tarik ternyata umpannya masih ada ya dan zong. Nah jadi ini pancing yang keempat. Untuk umpannya di sini masih utuh dan pancingnya zong. Sedangkan untuk pancing yang di dekat tanaman air di sini ada tanda-tanda bekas disambar nih teman-teman. Kelihatan dari umpannya ya. Kalau sudah ada tanda-tanda kayak gini pasti kemungkinan dapat sidat 50% nih teman-teman. Dan di pancing yang di dekat kayu ini ternyata umpannya masih ada ya. Dan harapan untuk dapat sidat di sini tipis banget nih teman-teman. Karena pancing yang kita pasang sisa 4 ya. Tapi di sini aku tetap percaya diri nih teman-teman. Pancingan yang ke-9 di sini ikatannya aku lepas dulu nih teman-teman. Dan pas aku tarik ternyata umpannya masih ada ya dan zong. Nah ini aku menemukan banyak jejak kaki nih teman-teman. Kira-kira jejak kaki apa ya? Dan harapan sisa 1. Tapi di sini aku dibuat kaget nih teman-teman. Setelah tadi aku hampir putus asa, ternyata di pancing yang ke-10 di sini kita jackpot sidat babon nih teman-teman. Wis mantap.
Sidatnya di sini langsung saja aku bersihkan nih teman-teman, dan lanjut aku potong menjadi beberapa bagian kayak gini ya. Kalau belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe ya teman-teman. Di tempat kalian ikan sidat kayak gini ada nggak nih teman-teman, dan sebutannya kira-kira apa ya? Setelah sudah dipotong-potong, di sini aku cuci nih teman-teman. Sedangkan untuk perbumbuannya ini bisa dikatakan bumbu lengkap ya teman-teman. Dan di sini bumbunya sengaja aku ulek nggak sampai halus nih teman-teman. Untuk pete cinanya di sini aku masukkan nih teman-teman, dan di sini lanjut aku berikan irisan potongan tomat ya. Untuk bumbu yang sudah aku haluskan di sini aku masukkan nih teman-teman, dan tidak lupa aku berikan sedikit minyak kelapa ya, biar tanganku nggak panas nih. Dan diublek-ublek kayak gini ya, biar bumbunya tercampur merata nih teman-teman. Dan tidak lupa di sini aku tambahkan sedikit garam ya, dan lanjut diublek-ublek lagi nih teman-teman. Wis mantap. Setelah bumbunya sudah tercampur merata, di sini langsung saja ikan sidatnya aku bungkus menggunakan daun pisang nih teman-teman. Sedangkan untuk tancapannya di sini aku menggunakan lidi dari pohon aren ya. Nah, jadi di sini aku mau bikin pepes sidat nih teman-teman. Buat yang pernah nyoba pepes sidat, coba kalian komen ya gimana rasanya menurut kalian. Dalam satu bungkus daun pisang di sini aku berikan 3 irisan daging sidat nih teman-teman. Setelah semua sudah dibungkus, ternyata di sini cuma dapat 7 bungkus nih teman-teman. Untuk airnya di sini aku panaskan dulu ya. Setelah airnya sudah panas, di sini untuk bungkusan pepes sidatnya langsung aku masukkan satu persatu kayak gini nih teman-teman. Dan buat yang belum tahu sidat, nah jadi sidat ini hampir mirip seperti belut nih teman-teman. Tapi yang membedakan dari sidat ini, kalau dia mau bereproduksi dia menuju ke muara sungai ya, kemudian menuju ke laut nih teman-teman. Setelah telurnya sudah menetas dari laut, dia akan kembali ke muara sungai nih teman-teman. Setelah itu berpencar ke hulu-hulu sungai ya. Dan akhirnya pepes ikan sidatnya di sini sudah mateng nih teman-teman. Untuk tingkat kematangannya ini meresap sampai ke dalam ya, dan rasanya enak banget nih. Dan akhirnya setelah seharian tadi ngebolang, perut yang keroncongan akhirnya terisi juga nih teman-teman. Dan buat yang lagi nonton, jangan lupa kalian juga makan ya. Untuk bagian yang paling aku suka di antara daging ikan sidat ini yaitu di bagian kepalanya nih teman-teman, karena di bagian kepalanya ini dagingnya empuk banget ya. Dan di sini aku mau lanjut makan dulu ya teman-teman. Buat yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe ya, hehehe.